wabarakatuh. Saya Silpi Indria, Biologi 2 dengan NIM 0704211014 ingin memenuhi tugas UAS ataupun mempresentasikan tugas UAS Fisiologi Hewan dari dosen pengampu Ibu Syukriyah MSc. Nah, baiklah, saya langsung saja ke topik pembahasan yang akan saya bahas. Itu adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan proses perubahan atau pemecahan zat makanan dari molekul yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Nah, sistem pencernaan dibagikan menjadi 3, yaitu pencernaan mekanis, pencernaan makanan secara fisik, mengubah bentuk kasar menjadi halus seperti mengunyah, menggiling, mengaduk, menekan maupun melumatkan. Nah, yang kedua ada pencernaan kimiawi, pengubahan zat makanan dengan bantuan enzim pencernaan. Yang ketiga ada pencernaan biologis yang memanfaatkan kerjasama menguntungkan dengan mikroba. Tempat terjadinya pencernaan dibagi menjadi 2, yaitu pencernaan intrasel, yang artinya pencernaan terjadi di dalam sel, dan pencernaan ekstrasel, yaitu pencernaan yang terjadi di luar sel ataupun melalui saluran pencernaan. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal ini mulai dari mulut sampai anus juga termasuk organ dalam manusia yang berfungsi menerima makanan, mencerna menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna ataupun merupakan proses sisa tersebut dari tubuh. Nah, pencernaan berlangsung secara mekanik dan kimia tadi meliputi proses ingesti atau proses material yang masuk ke dalam saluran pencernaan melalui mulut. Dan ada yang kedua, digesti, merupakan proses penguraian dengan melibatkan bahan kimia. Absorpsi, proses material oleh epitelum. Dan yang keempat ada eliminasi, merupakan proses pembuangan ekskresi dari produksi tubuh. Saya akan membahas dari mulai hewan yang tingkat rendah, di mana sistem pencernaan hewan invertebrata, vertebrata, dan manusia. Sistem pencernaan hewan invertebrata, setiap jenis hewan punya sistem pencernaan yang berbeda-beda. Namun sistem pencernaan pada hewan invertebrata lebih sederhana daripada hewan vertebrata. Yang pertama ada porifera. Proses pencernaannya melalui intraseluler. Intraseluler ini merupakan pencernaan makanan yang terjadi di tingkat sel atau di dalam sel. Nah, proses tersebut diawali dari masuknya air melalui pori-pori tubuh porifera atau ostium. Selanjutnya, air yang masuk di dalam tubuh bersamaan dengan plankton dan bakteri yang menjadi sumber makanan si porifera tersebut. Melalui mikrofilil yang terdapat pada sel konoasid lapisan endodermis porifera, plankton dan bakteri akan tersaring. Sel amoeboid memiliki tugas untuk mengedarkan hasil atau tangkapan tersebut ke seluruh tubuh porifera. Nah, air yang masuk ke dalam bersamaan dengan makanan tersebut akan kembali dibuang melalui lubang yang berada di pusta tubuh, yaitu osculum. Yang kedua ada solentrata. Proses pencernaannya pertama, makanan ditangkap dengan tentakel-tentakelnya. Ini khusus untuk ubur-ubur, dimasukkan ke dalam mulutnya dan diteruskan ke dalam rongga gastrovaskuler. Dinding gastrovaskuler itu mengeluarkan enzim untuk mencerna sari-sari makanan yang diserap oleh sel-sel usus. Nah, dan sisanya dikeluarkan melalui mulut. Nah, makanannya antara lain berupa udang-udangan tingkat rendah dan larva insekta. Moluska proses pencernaannya dimulai dari mulut yang dilengkapi dengan rahang dari zat tanduk. Di dalam mulut tersebut terdapat lidah parut atau radula dengan gigi-gigi kecil dari kitin. Nah, selanjutnya terdapat kerongkongan, kemudian lambung yang bulat, usus halus, dan berakhir di anus. Echinodermata, proses pencernaannya pertama, sistem pencernaan makanan hewan ini sebenarnya sudah sempurna. Sistem pencernaannya dimulai dari mulut yang posisinya berada di bawah permukaan tubuh, kemudian diteruskan melalui paring, kerongkongan, dan ke lambung, lalu ke usus, dan terakhir di anus. Anus ini terletak pada permukaan atas tubuh pada bagian echinodermata. Pada hewan ini, lambung memiliki cabang 5 yang masing-masing cabang menuju ke lengan, dan di masing-masing lengan ini lambungnya bercabang 2 tetapi ujungnya buntu. Selanjutnya ada Platyhelminthes.
Pada pelatihan minta sistem pencernaan cacing pipih disebut dengan gastrovaskuler, di mana peredaran makanan tidak dapat melalui darah tetapi oleh usus. Sistem pencernaan cacing pipih ini dimulai dari mulut, paring, dan dilanjutkan ke kerongkongan. Di belakang kerongkongan terdapat usus yang memiliki cabang ke seluruh tubuh. Dengan demikian, selain pencernaan makanan, usus dapat mengedarkan makanan ke seluruh tubuh. Selain itu juga cacing pipih juga melakukan pembuangan sisa makanan melalui mulut karena tidak memiliki anus. Nah, cacing pipih juga tidak memiliki sistem transport karena makanannya diedarkan melalui sistem gastrovaskuler. Gas O2 dan CO2 dikeluarkan dari tubuhnya melalui proses difusi. Yang selanjutnya ada hewan Hematomenes. Nah, sistem pencernaannya sudah lengkap dan memiliki cairan pseudoxylem yang membantu sirkulasi makanan ke seluruh tubuh. Nah, saluran pencernaan berupa pipa lurus yang dimulai dari kerongkongan atau esofagus dilanjutkan ke usus dan berakhir di anus. Contohnya pada cacing gelang, cacing tambang, dan cacing otot. Selanjutnya ada Annelida. Pada sistem pencernaannya lengkap, yaitu terdiri dari mulut, berhubungan dengan paring, esofagus, tembolo, ampela, dan intrastitinum, dan anus. Arthropoda. Pada arthropoda, sistem atau alat pencernaan makanannya lengkap, terdiri dari mulut, kerongkongan, anus, dan mulutnya dilengkapi alat-alat mulut dan anusnya terdapat pada segmen posterior. Selanjutnya penjelasan tentang sistem pencernaan hewan vertebrata. Vertebrata memang telah mengembangkan sistem pencernaan yang lebih kompleks daripada invertebrata untuk beradaptasi dengan kebutuhan makanan mereka. Nah, sistem pencernaan yang pertama pada pisel dimulai dari tahapan vacuum oris, esophagus, ventriculus, intestinum, dan anus. Proses saluran pencernaan pada ikan dimulai dari rongga mulut atau vacuum oris. Di dalam rongga mulut terdapat gigi-gigi kecil yang berbentuk kerucut pada geraham bawah dan lidah pada dasar mulut yang tidak dapat digerakkan serta banyak menghasilkan lendir tetapi tidak menghasilkan ludah atau enzim. Dari rongga mulut makanan masuk ke dalam esofagus melalui paring yang terdapat di daerah sekitar insang. Nah, esofagus tersebut berbentuk kerucut pendek terdapat di belakang insang dan bila tidak dilalui makanan lumennya menyempit. Di kerongkongan makanan didorong masuk ke lambung. Lambung pada umumnya membesar, tidak jelas batasnya dengan usus. Pada beberapa jenis ikan terdapat tonjolan bentuk untuk memperluas bidang penyerapan makanan. Dari lambung, makanan masuk ke usus yang berupa pipa panjang berkelok-kelok dan sama besarnya. Usus bermuara pada anus dan kelenjar pencernaan pada ikan meliputi hati dan pankreas. Hati merupakan kelenjar yang berukuran besar, berwarna merah kecoklatan, terletak di bagian depan rongga badan dan mengelilingi usus. Di atas lobus kanan dan lobus kiri, serta bagian yang menuju ke arah punggung, dan selanjutnya fungsi hati menghasilkan empedu yang disimpan di dalam kantung empedu untuk membantu proses pencernaan lemak. Nah, kantung empedu membentuk bulat berwarna kehijauan terletak di sebelah kanan hati dan saluran bermuara pada lambung. Kantung empedu berfungsi untuk menyimpan empedu yang disalurkan ke usus. Pankreas merupakan organ yang berukuran mikroskopik sehingga sukar dikenali. Nah, fungsi pankreas diantara lain menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan hormon insulin. Selanjutnya, sistem pencernaan pada amfibi. Yang pertama mulai dari rongga mulut, esofagus, ventriculus, intestinum atau usus halus, dan kloaka. Dan yang dibantu dengan kelenjar pencernaan seperti hati dan pankreas. Sistem pencernaan pada reptil ini mirip seperti sistem pencernaan pada amfibi. Yang pertama ada rongga mulut, esofagus, ventriculus, intestinum atau usus, dan dibantu dengan kelenjar yang sama, hati dan pankreas. Nah, prosesnya ini pada rongga mulut. Dan bagian rongga mulut ini disokong oleh rahang
atas dan bawah masing-masing memiliki deretan gigi yang berbentuk kerucut. Gigi ini menempel pada gusi dan sedikit melengkung ke arah rongga mulut. Nah, pada rongga mulut ini juga terdapat lidah yang melekat pada tulang lidah, ujung-ujung bercabang dua, dan yang selanjutnya ada esofagus ke kerongkongan atau ventriculus dan menuju ke lambung. Intestinum terdiri atas usus halus dan usus tebal yang bermuara pada anus. Selanjutnya, kelenjar pencernaan pada reptil ini kan hati, empedu, dan pankreas ini. Nah, hati pada reptil ini apa sih? Hati pada reptil ini memiliki dua lobus kelambir yang berwarna kemerahan. Kantung empedunya terletak pada tepi sebelah kanan dan pankreas berada di antara lambung dan duodenum berbentuk pipih kekuningan. Sistem pencernaan pada apes yang dimulai dari mulut, esofagus, crop, dan ventriculus, gizzard, intestine, dan kloaka. Prosesnya yang melalui esofagus. Esofagus merupakan saluran antara rongga mulut dan lambung. Di bagian bawahnya membesar berupa kantong yang disebut tembola, dan tembola ini merupakan pelebaran kerongkongan yang berfungsi menyimpan makanan untuk sementara dan sedikit demi sedikit akan disalurkan ke lambung kelenjar. Dan lambung kelenjar yaitu lambung yang terletak di bagian depan. Di lambung kelenjar terjadi proses kimiawi karena dindingnya mengandung kelenjar yang menghasilkan getah lambung dan berfungsi mencerna makanan. Selanjutnya, pada bagian empadal terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik karena dindingnya mengandung otot-otot yang kuat. Nah, otot-otot ini berguna untuk menghancurkan makanan dengan bantuan batu kecil atau kerikil. Batu kerikil ini kemudian disalurkan ke usus halus bersama makanan. Organ pencernaan selanjutnya adalah usus halus. Di usus halus terjadi proses kimiawi karena enzim yang dihasilkan pankreas dan empedu yang dihasilkan oleh hati langsung dialirkan ke usus halus karena apes tidak mempunyai kantong empedu. Kemudian sisa makanan didorong ke usus besar atau kolon, lalu ke dalam rektum dan akhirnya dikeluarkan melalui kloaka. Selanjutnya, sistem pencernaan pada mamalia. Nah, ini sistem pencernaan pada mamalia ini mirip seperti sistem pencernaan pada manusia, tapi pada hewan-hewan herbivora pemakan rumput seperti domba, sapi, kerbau disebut sebagai hewan ruminansia. Nah, ini sistem pencernaannya berbeda sekali pada manusia atau pada hewan mamalia lainnya. Sistem pencernaan makanan pada hewan ini lebih panjang dan kompleks. Makanan hewan ini banyak mengandung selulosa yang sulit dicerna oleh hewan pada umumnya, sehingga sistem pencernaan berbeda dengan sistem pencernaan hewan lainnya. Nah, memiliki 4 lambung yang berbeda, yaitu adalah yang pertama rumen, perut besar, retikulum, perut jala, omasum, perut kitab, dan abomasum, perut masam. Lambung pada sapi sangat besar, diperkirakan sekitar 3 sampai dengan 4 dart isi rongga perutnya. Jadi lambung mempunyai peranan penting untuk menyimpan makanan sementara yang akan dimamah kembali. Selain itu, pada lambung juga terjadi proses pembusukan dan peragian. Nah, kapasitas rumen 80%, retikulum 5%, omasum 7-8%, dan obomasum 7-8%. Nah, pembagian ini terlihat dari bentuk gentingan pada saat otot sphincter berkontraksi dan makanan dari kerongkongan masuk ke rumen yang berfungsi sebagai gudang sementara bagi makanan yang tertelan. Di rumen terjadi pencernaan protein, polisakarida, dan fermentasi selulosa oleh enzim selulosa yang dihasilkan oleh bakteri dan jenis protozoa tertentu. Dari rumen, makanan akan diteruskan ke retikulum, dan di tempat ini makanan akan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan yang masih kasar disebut dengan bolus. Nah, bolus akan dimuntahkan kembali ke mulut untuk dimamah kedua kali. Dari mulut, makanan ini akan ditelan kembali untuk diteruskan ke ormasum. Nah, pada ormasum ini terdapat kelenjar yang memproduksi enzim yang akan bercampur dengan bolus. Nah, akhirnya bolus akan diteruskan ke dalam omasum, yaitu perut yang sebenarnya yang ada di tempat ini yang masih terjadi, dan proses pencernaan bolus secara kimia oleh enzim. Nah, hewan seperti kuda, kelinci, dan marmut tidak mempunyai struktur lambung seperti pada sapi untuk fermentasi selulosa.
Nah, proses fermentasi atau pembusukan yang dilaksanakan oleh bakteri terjadi pada sekum yang banyak mengandung bakteri. Nah, proses fermentasi pada sekum tidak seefektif fermentasi pada yang terjadi di lambung. Akibat kotoran kuda, kelinci, dan marmut lebih kasar karena proses pencernaan selesai hanya terjadi satu kali, yaitu pada sekum. Sedangkan pada sapi, proses pencernaan terjadi dua kali, yakni pada lambung dan sekum, yang kedua-keduanya dilakukan oleh bakteri dan protozoa tertentu. Nah, pada kelinci dan marmut ini, kotoran yang telah dikeluarkan di tubuh seringkali dimakan kembali, dan kotoran yang belum tercerna tadi mengandung banyak zat makanan yang akan dicerna lagi oleh kelinci. Usus pada sapi sangat panjang, usus halusnya bisa mencapai 40 meter. Hal ini dipengaruhi oleh makanannya yang sebagian besar terdiri dari serat atau selulosa. Nah, saya akan membahas materi terakhir, yaitu sistem pencernaan pada manusia. Nah, sistem pencernaan pada manusia, saluran pencernaan pada manusia ini mencerna makanan, memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan menyerap bagian tersebut menuju pembuluh darah. Nah, organ-organ yang termasuk di dalamnya adalah yang mulut, paring, esofagus, lambung, usus halus, serta usus besar. Dari usus besar, makanan akan dibuang keluar tubuh melalui anus. Sistem pencernaan pada manusia yang pertama saya dijelaskan tadi, yaitu mulut. Mulut adalah pintu masuk makanan. Di dalam mulut terdapat lidah, rongga mulut, kelenjar ludah, dan gigi. Jadi fungsi mulut bermacam-macam, yaitu menghancurkan makanan, mencerna makanan, mengecap rasa makanan, dan membantu menelan makanan. Di dalam mulut terdapat pencernaan mekanis dengan gigi dan lidah, dan pencernaan kimiawi dengan ludah yang mengandung enzim ptyalin. Selanjutnya, kerongkongan. Kerongkongan adalah penghubung antara mulut dan lambung. Kerongkongan disebut juga esofagus, dan kerongkongan berbentuk tabung yang terdapat di dalam otot. Otot kerongkongan berfungsi untuk membawa makanan dari mulut ke lambung. Nah, lambung pada manusia adalah organ pencernaan yang berfungsi untuk mencerna berbagai zat-zat makanan, terletak yang berada di bawah sekat rongga badan. Di dalam lambung terjadi pencernaan kimiawi dengan penggunaan enzim pepsin, enzim renin, dan enzim lipase, dan asam lambung HCl. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu kardiak, fundus, dan pylorus. Di ujung bagian atas lambung berbatasan dengan kerongkongan terdapat fungsinya untuk menjaga makanan agar tidak keluar dari lambung dan dimuntahkan kembali. Sedangkan di bagian bawah yang berbatasan dengan usus 12 jari disebut sphincter pylorus. Selanjutnya, usus halus pada manusia adalah tempat penyerapan sari-sari makanan. Di sini juga terjadi proses pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim tripsin, enzim disakarase, enzim erepsin, dan enzim lipase. Nah, sari-sari makanan diserap melalui jonjot-jonjot usus yang disebut pili. Seluruh sari makanan kecuali asam lemak dan gliserol diangkut melalui vena portal menuju ke hati. Sedangkan asam lemak dan gliserol diangkut melalui pembuluh limpa. Nah, di usus halus juga terdapat 2 denum atau usus 12 jari, jejunum dan danniolum. Nah, usus besar adalah usus yang terdapat di dalam perut kita yang paling besar. Fungsi usus besar adalah untuk memilah kembali hasil pencernaan. Di sini terjadi penyerapan air dengan jumlah yang terbesar daripada organ lain, dan terjadi proses pembusukan sisa-sisa makanan dengan bantuan bakteri. Struktur usus besar terdiri dari usus buntu dan kolon naik dan kolon tran atau kolon datar dan kolon turun. Nah, dan rektum, tempat penyimpanan fases sebelum melalui anus. Nah, anus sendiri adalah dubur yang sebagai penghubung antara rektum dengan lingkungan luar tubuh. Di anus terdapat otot-otot yang berfungsi untuk membuka dan menutup anus. Nah, fungsi utama anus adalah sebagai alat pembuangan fases melalui proses defekasi. Baiklah, sekian dan terima kasih. Mungkin itulah materi sistem pencernaan.
dari saya untuk memenuhi tugas UAS Fisiologi Hewan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.